saham lagi turun karena ada masalah global ekonomi. Halo teman-teman Bisnis Hack, balik lagi bersama saya Deborah Priyanita, perencana keuangan. Kali ini kita akan bahas keuangan tentang drama Korea. Loh, kenapa sih kok bahas drama Korea? Kan kita lagi bahas keuangan. Nah, ada satu film drama Korea ini yang ngajarin kita tentang keuangan dan bisnis. Jadi, buat teman-teman yang pencinta drama Korea pasti tahu judul drakor ini itu adalah Itaewon Class. Jadi teman-teman yang pencinta drakor, nggak hanya yang sedih-sedih aja, tapi ternyata dari film drakor itu kita juga bisa ambil suatu ilmu ya. Ternyata ada ilmunya tentang keuangan. Dan di sini saya akan bahas tentang yang Itaewon Class. Si Itaewon Class ini memang viral banget karena memang ceritanya menarik buat anak-anak muda khususnya. Jadi teman-teman yang masih muda ini jangan sampai lupa nonton Korea. Yang nggak suka jadi suka, nanti bakalan beneran. Apalagi sekarang ya masa COVID-19 ini banyak, nggak hanya ibu-ibu yang nonton drakor dan juga nggak hanya cewek-cewek, tetapi bapak-bapak rumah tangga sekarang gara-gara di rumah aja nih, dia juga akhirnya nonton drakor. Apalagi sekarang yang lagi hits itu yang tadinya Itaewon udah selesai, sekarang ada yang masalah pelakor itu juga bisa jadi pelajaran buat kita tentang keuangan buat cewek-cewek, para istri itu juga bisa. Tapi kali ini saya akan bahas tentang Itaewon Class, yaitu kita akan belajar gimana sih ngelola keuangan. Kita harus kerja keras, kita harus sabar. Jadi dalam keuangan di film drakor ini dia ngasih kita kayak pelajaran gitu loh. Dia itu ngasih pelajaran yang benar-benar teman-teman bakalan tahu kalau sesuatu itu gak bisa instan ya. Kadang orang pengennya dapat duit langsung jebret, langsung dapat banyak, kerja bisnis langsung menghasilkan banyak. Nah, itu semua butuh yang namanya proses, dan di Itaewon Class ini teman-teman bakalan belajar itu. Buat teman-teman yang gak pengen nonton, ini aku mau jelasin dulu tentang singkat ceritanya ya, daripada nanti juga nggak nyambung ke belakangnya gimana cara penataan keuangan yang ada di Itaewon Class ini dia bisa ngajarin kita. Aku jelasin gimana film ini. Jadi sekarang karena nggak semua orang suka nonton Korea, bakalan saya ceritain singkatnya aja. Jadi Itaewon Class ini bercerita tentang seorang anak muda yang masih SMA. Itu tuh dia itu berkelahi dengan anak orang kaya yang punya perusahaan Jangga. Itu perusahaan Jangga adalah perusahaan nomor 1 makanan di Korea yang terkenal, punya banyak franchise. Berkelahi kenapa? Karena pemeran utamanya yaitu Park Sae-royi ini nih belain temen yang dihajar sama anaknya orang kaya tadi. Jadi dia itu belain temennya. Akhirnya anak si orang kaya tadi itu terluka dan ngomong ke orang tuanya kalau dia dipukul sama teman sekelasnya. Karena dia punya kuasa di sekolah itu, si Park Sae-royi ini akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Dan ternyata juga si bapaknya Park Sae-royi ini adalah karyawan dari perusahaan Jangga. Jadi bapaknya nggak cuma anaknya yang kena dampak karena tadi berkelahi, bapaknya juga dipecat dari pekerjaannya. Jadi otomatis si Park Sae-royi ini keluar dari sekolahnya dan nggak bisa ngelanjutin sekolahnya lagi kayak gitu. Lalu si bapak dan anak ini, Park Sae-royi dan bapaknya, itu mereka pengen punya yang namanya bisnis usaha tempat makan. Jadi akhirnya mereka karena bapaknya dipecat, anaknya juga nggak sekolah, akhirnya mereka buka yang namanya tempat makan. Cuman dalam waktu beberapa hari kayak gitu, belum ada bulan kayak gitu, ternyata bapaknya Park Sae-royi ini kecelakaan. Dia ngalamin kecelakaan, terus habis itu dia itu meninggal, dan teman-teman tahu siapa yang bikin bapaknya kecelakaan adalah si anak yang tadi, anaknya orang kaya. Jadi anaknya orang kaya ini dia itu nabrak, walaupun nggak sengaja nabrak bapaknya Park Sae-royi sampai bapaknya meninggal. Terus akhirnya Park Sae-royi ini nyariin anak si orang kaya tadi, dan dia dalam kondisi nggak sadar diri itu tuh dia kayak mau bunuh gitu loh, kayak mau bunuh si anaknya orang kaya tadi. Dan akhirnya karena kejadian itu si Park Sae-royi ditahan. Park Sae-royi ini ditahan dan dia udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, usahanya tutup.
akhirnya dia ditahan di masa dia masih muda kayak gitu. Dan waktu si Park Chae-ri ini ditahan, dia tuh nggak diem aja ya, karena dia ternyata ada dendam ya sama si orang kayanya tadi ya, sama si anak maupun sama bapaknya. Dia punya dendam, tapi dia dendamnya ini nggak pengen bunuh atau apa namanya, nggak pengen melakukan hal-hal yang negatif, tapi dia punya dendamnya ini positif. Dia belajar selama di penjara ini. Park Chae-ri belajar, dia belajar gimana caranya dia nanti akan sukses dan bisa mengalahkan si orang kaya ini yang tadi punya apa namanya tempat makan nomor 1 di Korea. Dan apa namanya, pas bapaknya meninggal tadi tuh sebenarnya Park Chae-ri dapat yang namanya uang warisan dari asuransi si bapak, uang asuransi jiwanya kayak gitu kan. Cuman Park Chae-ri ini nggak gunain ya, dia tanemin buat berinvestasi, dan yang bantuin menanamkan investasinya di saham itu adalah temannya yang tadi dibelain saat dia SMA. Jadi pas SMA kan si Park Chae-ri tadi kan berkelahi ya sama orang kaya karena ada seseorang yang dibelain, dibully. Park Chae-ri itu belain, terus dibantu karena dia bisa ngelola saham, bisa ngelola investasi, itu tuh dibantu untuk dana bapaknya yang dari uang asuransi tadi untuk dikembangkan kayak gitu. Selama di penjara, Park Chae-ri ini punya banyak teman ya. Jadi Park Chae-ri ini juga walaupun pendiam, dia berteman ada beberapa yang nantinya juga bakalan bantuin si Park Chae-ri ke depannya seperti itu. Jadi ini cerita singkat kenapa si Park Chae-ri ini apa namanya, dia itu apa namanya, ini cerita singkat kenapa Park Chae-ri punya hal yang bagus untuk menjadi pelajaran kita, karena dia setelah keluar dari penjara, dia itu tuh melakukan hal-hal yang bisa membuat dia menjadi orang kaya dan menjadi orang bisnismen sejati. Kenapa? Yang pertama, si Park Chae-ri ini setelah keluar dari penjara, dia memulai untuk bekerja. Walaupun ini tadi dia punya apa namanya saham ya, punya saham, dia punya investasi dari hasil uang pertanggungan ayahnya. Dia udah mulai, yang pertama kita bisa belajar dari dia bisa mengelola keuangannya dengan baik. Dia enggak langsung menghabiskan dana dari si ayah. Dia kan masih pengen ya buka tempat makan, tapi dia nggak ngeluarin uangnya sepeser pun dari uang bapaknya ini untuk usahanya dia, tapi dia bekerja. Dia jadi buruh tukang di kapal kayak gitu selama 8 tahun. Selama 8 tahun Park Chae-ri dia bekerja menghasilkan uang untuk kehidupannya dan nabung untuk dia nanti punya tempat makan. Setelah 8 tahun, hasil dari saham yang ditanamkan ke perusahaan, dan teman-teman tahu dulu ya, hasil saham yang Park Chae-ri peroleh itu ditanemin di perusahaan punya si musuh. Jadi teman-teman kalau tahu ceritanya, jadi si Jangga ini pas saat bapaknya Park Chae-ri meninggal itu tuh saham Jangga turun, dapat uang, si Park Chae-ri ini dapat uang langsung ditanamkan ke saham Jangga. Setelah saham Jangga naik, Park Chae-ri selama 8 tahun disimpan, dia bisa menghasilkan dana yang lumayan gede. Kalau teman-teman tahu, dia menjadi pemegang saham hampir 2% pemilik saham Jangga. Dan si Park Chae-ri setelah 8 tahun itu dia buka namanya tempat makan Dambam yang dia kelola bersama teman-temannya yang dia temui saat dia di penjara, saat dia bekerja menjadi buruh di kapal, itu jadiin satu tim sama dia. Setelah itu si Park Chae-ri ini juga ketemu ada salah satu cewek anak SMA yang sebenarnya kalau dilihat secara kasat mata mungkin dia nggak punya kemampuan ya, tapi ada salah satu cewek yang bakalan bantuin Park Chae-ri ini untuk bisa mencapai cita-citanya dia. Nah ini nanti juga akan menjadi pelajaran buat teman-teman yang bisnis nih, gimana caranya Park Chae-ri ini menghargai apa namanya, menghargai anak-anaknya, atau mungkin dalam pekerjaannya itu dia akan menghargai yang namanya manusia, SDM ya. Jadi dalam sebuah bisnis, dalam suatu usaha, dalam suatu perusahaan, hal yang terpenting itu sebenarnya bukan bisnisnya atau mengejar uangnya, tapi orang-orang yang ada di dalamnya yang harus dia utamakan, seperti itu. Nah, dari film Itaewon Class ini kita bisa belajar tentang keuangan. Gimana sih ternyata bahwa anak masih muda nggak tahu perencanaan keuangan, dia nggak tahu tentang investasi, dan dia nggak tahu tentang gimana sih jalanin bisnis, tapi dia bisa akhirnya itu dia bisa apa namanya dapetin
uang yang besar dari investasi, dan juga dia juga dapetin bisnis franchise yang gede. Jadi nggak semua orang mampu bisa berinvestasi dengan sabar, dan juga nggak semua orang bisa bertahan dalam sebuah bisnis. Biasanya kan rata-rata kalau ketemu orang buka bisnis paling setahun, 2 tahun, atau 3 tahun, karena nggak menghasilkan dia tutup. Nah, dari Itaewon Class ini kita bisa belajar tentang keuangan, berinvestasi, dan juga bisnis. Selain itu, kita dari Itaewon Class ini juga belajar tentang yang namanya kebebasan finansial. Kalau teman-teman tahu, ada salah satu karakter cewek yang namanya Soah. Soah ini dia ngajarin kita tentang kemerdekaan finansial. Jadi Soah ini dia bekerja sama perusahaan jangga. Dia itu salah satu teman Pak Seori zaman kecil. Itu dia bekerja di jangga selama lebih dari 10 tahun dia bekerja di jangga. Dia mengumpulkan uang. Dia mulai dari karyawan bawah sampai atas, dia itu berproses banget. Akhirnya dia bisa nabung, dia punya rumah sendiri, dia punya mobil sendiri, dia punya aset, punya investasi. Dan setelah semuanya terkumpul, si Soah ini akhirnya keluar dari perusahaan jangga. Jadi ceritanya di sini, si Soah ini sebenarnya pengen bantuin Pak Seori untuk balas dendam ke perusahaan jangga yang menjadi musuh Pak Seori. Jadi si Soah ini resign, dia juga keluar akhirnya membuka bisnis tempat makan sendiri. Jadi kalau kita teman-teman udah bebas secara finansial, kita itu kalau udah bisa beli tapi nggak usah mikir kayak gitu. Jadi kadang kan kalau kita belanja kan kita selalu berapa ya harganya kayak gitu. Nah kalau Soah ini udah nggak mikir, kalau dia mau belanja dia itu udah punya asetnya tuh berlebih-lebih ya. Jadinya dia berani keluar atau resign dari tempat kerjanya, dan dia melakukan bisnis atau bekerja untuk dirinya sendiri kayak gitu. Jadi teman-teman dari Itaewon Class ini kita dapat pelajaran banyak banget ya, dan jangan sampai teman-teman nggak nonton Itaewon Class, karena memang nggak semua film entah itu drakor atau film Indonesia itu ngasih pelajaran keuangan tentang keuangan kita kayak gitu. Jadi ini benar-benar bagus banget buat pelajaran buat teman-teman semua yang nggak ngerti tentang keuangan, nggak ngerti tentang gimana sih ngelola bisnis, nggak tahu ngelola ngelola diri, harus nyari tambahan yang biasanya ngandelin income aja. Teman-teman juga bisa belajar dari sini. Nah, Itaewon Class ini benar-benar ngajarin yang tadi mulai pengelolaan keuangan, habis itu juga kita gimana cara berinvestasi, lalu dia juga ngajarin menambah penghasilan, lalu dia juga mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita nggak tahu tuh kita tanya, jangan sampai kita nggak tahu tapi ikut-ikutan. Yang terjadi di lapangan kasusnya kan teman-teman banyak kan ikut-ikutan, ada orang dapat investasi baru sebulan kok untungnya 10%, 12% langsung ikut-ikutan aja. Tapi teman-teman tanya orang yang tahu tentang keuangan juga, atau mungkin teman-teman bisa googling atau nonton di YouTube gimana sih berinvestasi yang benar dan produknya apa aja. Itu teman-teman konsultasi dulu, jangan sampai salah berinvestasi kayak gitu. Selain itu kita yang berbisnis juga bisa belajar dari Itaewon Class ini kalau bisnis itu juga butuh yang namanya proses, nggak serta-merta langsung booms ya. Maksudnya kadang orang pengen bisnis langsung punya income banyak, itu juga nggak bisa. Bisnis itu butuh yang namanya waktu. Di bisnis itu juga kita harus menghargai orang-orangnya. Jadi jangan sampai kita pengen dapat uangnya banyak tapi kita nggak menghargai karyawan kayak gitu. Jadi banyak banget hal yang bisa kita petik dari Itaewon Class ini. Teman-teman bisa belajar dan juga teman-teman bisa menjadi masukan buat diri sendiri gimana cara pengelolaan keuangan dan bisnis yang baik. Semoga sharing tentang Itaewon Class ini bisa bantuin teman-teman untuk belajar tentang keuangan lebih dalam lagi. Sekian sharing dari saya, semoga bisa membantu teman-teman dalam hal keuangan. Terima kasih. Dah.